Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Julian Syaputra dari kelas 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Automated External Defibrillator atau yang kita bisa sebut yaitu AED. Nah, apa sih itu AED? Jadi, AED adalah alat medis portable yang dirancang untuk menganalisis irama jantung secara otomatis. Dan alat ini juga dapat memberikan kejutan listrik atau defibrilasi, yaitu untuk mengembalikan irama jantung yang normal pada seseorang yang mengalami henti jantung mendadak. Karena sifatnya yang otomatis, alat ini bisa digunakan oleh orang non-medik atau yang sudah mendapatkan pelatihan dasar AED. Ada manfaat dan keunggulan dari AED ini. Yang pertama, keamanan. Alat ini hanya akan memberikan kejutan listrik jika sensor mendeteksi irama jantung yang memang membutuhkan tindakan tersebut. Yang kedua, yaitu kemudahan. Alat ini dirancang untuk orang-orang awam dengan panduan suara yang jelas. Selanjutnya yaitu efektivitas. Penggunaan AED ini yang cepat dapat meningkatkan peluang atau kelangsungan hidup korban hingga 60%. Penggunaan AED ini juga dapat mengurangi waktu tunggu bantuan medis profesional yang mungkin memakan waktu lama untuk datang sampai ke lokasi. Ada jenis AED berdasarkan fitur operasional. Yang pertama ada AED manual. Biasanya digunakan oleh tenaga medis profesional dan dilengkapi monitor EKG lengkap. Selanjutnya ada AED semi otomatis, yang dimana alat ini memberikan instruksi tetapi pengguna harus menekan tombol untuk melepaskan kejutan. Selanjutnya ada AED otomatis, yaitu yang mana alat ini harus menganalisis dan melepaskan kejutan secara otomatis tanpa perlu penekanan tombol manual. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen utama dari unit AED. Yang pertama yaitu baterai sebagai sumber daya utama. Selanjutnya ada patch defibrillator atau elektroda untuk mengantarkan listrik ke kulit. Selanjutnya ada monitor, yaitu berfungsi untuk pemantauan EKG. Selanjutnya ada kabel EKG dan kabel SpO2 untuk memantau saturasi oksigen. Dan terakhir yaitu ada cover atau tas pelindung unit. Selanjutnya ada prinsip kerja dari AED ini. Nah, jadi AED ini bekerja dengan memberikan stimulasi energi listrik dalam satuan joule. Alat ini dilengkapi dengan baterai dan elektroda atau patch. Dan juga alat ini dapat menganalisis grafik EKG atau elektrokardiogram pasien untuk melihat apakah ada kekacauan irama jantung atau fibrilasi. Jika ditemukan irama yang kacau, alat akan mengisi daya atau nge-charge dan memberikan kejutan listrik dan untuk mengatur ulang detak jantung ke irama normal. Selanjutnya ada prosedur penggunaan atau langkah dasar penggunaan AED ini. Yang pertama, mengecek respon. Pastikan korban tidak sadar dan periksa napas atau nadi. Selanjutnya, siapkan alat AED ini dengan cara menyalakan AED ini dan pasang patch pada dada korban yang terbuka dan kering. Selanjutnya ada analisis, yaitu berhenti melakukan CPR saat AED sedang menganalisis irama jantung. Selanjutnya ada shock, yaitu dengan cara menekan tombol kejutan jika diperintahkan oleh alat. Pastikan tidak ada yang menyentuh korban agar tidak terjadi kejutan kepada orang lain. Selanjutnya mengevaluasi. Jika detak jantung belum kembali, lanjutkan CPR selama 2 menit hingga AED melakukan analisis ulang. Sinergi antara penggunaan AED yang cepat dan tindakan CPR yang konsisten merupakan kunci utama dalam memberikan pertolongan pertama yang efektif bagi pasien darurat jantung. Nah, adapun kesalahan-kesalahan umum yang harus kita hindari saat penggunaan AED ini. Yang pertama, yaitu tidak mendengarkan instruksi suara dari alat. Selanjutnya, masih menyentuh tubuh korban atau melakukan kompresi dada saat alat sedang menganalisis detak jantung. Selanjutnya,
menempelkan patch pada permukaan yang basah atau di atas pakaian. Selanjutnya ada lokasi penempatan dan kualifikasi pengguna. Biasanya AED ini tersedia di ambulans, mobil pemadam kebakaran, mobil polisi, bandara, stasiun, dan juga mall. Sedangkan kualifikasi penggunanya yaitu personel non-medis yang terlatih seperti polisi, satpam, pramugari, atau masyarakat umum yang sudah mendapatkan pelatihan dasar. Nah, jadi kesimpulan dari penggunaan AED ini, yang pertama, korban harus ditempatkan di area yang kering dan aman dari bahaya lingkungan. Selanjutnya, pengguna harus memahami prosedur CPR dasar sebelum mengaplikasikan AED. Dan sangat penting untuk melakukan pelatihan berkala agar keterampilan dalam menggunakan alat ini tetap terjaga. Nah, jadi sekian penjelasan saya tentang Automate External Defibrillator atau AED. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.